Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja banting tulang, tapi karir kok rasanya gitu-gitu aja? Sementara mungkin kamu lihat ada orang lain yang kerjanya kayaknya lebih santai, tapi kok dia melesat duluan? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar satu ide keren dari Seth Godin yang bisa jadi jawabannya. Ternyata kerjaan kita tuh bukan kayak mainan Lego yang bisa kita bongkar pasang seenaknya buat dapat hasil yang kita mau. Ada kekuatan lain yang seringkali nggak kelihatan. Kamu pasti tahu banget kan rasanya? Ikut semua meeting, balesin email sampai larut malam, ambil proyek tambahan, pokoknya semua checklist karyawan teladan udah kamu centang abis. Tapi anehnya, pas waktu evaluasi tahunan, promosi yang kamu tunggu-tunggu, kok malah lari ke orang lain? Rasanya nggak adil banget ya kan? Kamu jadi mikir, apa yang salah gak sama gue? Apa usaha gue kurang? Nah, ini dia poin kuncinya. Coba deh kita pikirin, jangan-jangan selama ini kita salah fokus. Gimana kalau masalahnya itu bukan di seberapa keras kamu kerja, tapi karena ada sistem tak terlihat di kantor yang kekuatannya jauh lebih gede daripada kerja keras satu orang. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng konsep ini. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi simpel dulu deh. Coba kamu bayangin sebuah kota. Di kota itu kan ada gedung sama ada jalan raya. Nah, sekarang coba tebak, mana yang lebih susah buat diubah? Gedungnya atau jalannya? Jadi gini bedanya, gedung itu adalah hal-hal yang kelihatan jelas di depan mata. Orang-orangnya, timnya, proyek yang lagi jalan, ini semua gampang banget diganti. Ada bos baru, tim dirombak, proyek selesai, itu hal biasa. Tapi jalan ini beda cerita. Jalan itu adalah kultur perusahaan, proses kerja, dan aturan-aturan nggak tertulis. Nah, ini yang susah banget diubah, sering nggak kelihatan, tapi justru inilah yang ngatur semua arus di dalam perusahaan. Biar lebih kebayang lagi, coba pikirin di kantormu sendiri. Ganti seorang manajer proyek itu mungkin cuma butuh sebulan kan? Tapi, coba deh kamu usul buat ngubah alur proses approval vendor yang udah berlapis-lapis dan jujur aja ribetnya minta ampun. Bisa jadi usulanmu itu dibahas bertahun-tahun dan ujung-ujungnya nggak berubah juga. Nah, si manajer proyek itu gedung, sementara alur approval yang ribet itu adalah jalannya. Itulah sistemnya. Oke, jadi sekarang kita tahu kalau sistem ini kuat banget. Terus, kita harus gimana dong? Apa kita harus lawan langsung, tabrak aja gitu? Atau ada cara lain yang lebih cerdas? Ada satu cerita nyata yang menarik banget soal ini. Dulu, perusahaan ban raksasa Michelin bikin inovasi yang super canggih, ban anti lubang atau run flat tire. Secara produk, ini kan luar biasa ya. Harusnya semua orang suka dong. Tapi anehnya, produk ini gagal total di pasaran. Loh, kok bisa? Nah, disinilah letak kesalahannya. Michelin itu terlalu fokus sama produknya yang hebat, si gedungnya tadi, mereka lupa mikirin jalannya, yaitu sistem pendukung di industri otomotif. Ternyata para montir di bengkel-bengkel itu nggak punya alat khusus dan training buat nanganin ban canggih ini. Akibatnya apa? Konsumen yang bannya rusak jadi frustrasi karena nyari bengkel yang bisa servis susah banget. Ujung-ujungnya, produk seinovatif itu malah ditarik dari peredaran. Pelajarannya, produk hebat pun bisa kalah telak kalau melawan sistem yang belum siap. Cerita Michelin tadi ngajarin kita satu hal yang super penting. Mereka itu ibaratnya mencoba membangun bendungan buat melawan arus industri yang udah ada. Padahal ada cara yang jauh lebih baik. Seperti yang tertulis di sini, jangan bangun bendungan, gali jalur air baru. Maksudnya apa sih ini? Coba bayangin kamu mau mengubah arah aliran sungai yang arusnya deras banget. Kalau kamu paksa dengan ngebangun bendungan raksasa, itu kan butuh biaya dan tenaga yang luar biasa besar dan risikonya tinggi banget buat gagal atau bahkan jebol. Di kantor pun sama persis. Mencoba mengubah kultur atau proses yang udah mendarah daging secara paksa dan frontal, itu seringnya cuma buang-buang energi. Jadi, daripada membangun bendungan, cara yang lebih cerdas itu adalah dengan menggali jalur air baru yang kecil di sampingnya. Buat sebuah jalur alternatif yang lebih gampang, lebih efisien, lebih enak dilewatin. Nantinya, secara alami, air sungai itu akan mulai mengalir ke jalur baru yang lebih mudah ini. Lama-kelamaan, jalur kecil itu bisa jadi sungai utama yang baru. Nah, inilah inti dari bekerja dengan sistem, bukan melawan sistem. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, seberapa besar sih kuasa kita sebagai satu orang di dalam sistem yang begitu besar ini? Nah, biasanya orang itu kejebak di antara dua pemikiran ekstrim yang dua-duanya sama-sama bahaya. Mitos pertama adalah ngerasa punya kuasa tak terbatas. Ini nih pemikiran ala motivator yang bilang, pokoknya kalau kamu kerja keras, semua pasti bisa diubah. Ini bahaya, karena saat kamu mentok nabrak sistem, kamu bakal frustrasi berat dan nyalahin diri sendiri. Terus, mitos kedua adalah kebalikannya, ngerasa nggak punya kuasa sama sekali. Mikirnya, aku kan cuma karyawan biasa, cuma baut kecil di mesin raksasa ini. Udah deh, pasrah aja. Ini juga nggak kalah bahaya.
karena bikin kita jadi pasif dan nggak mau mencoba apa-apa. Kenyataannya gimana? Kekuatan kita itu ada di tengah-tengah. Kita memang bukan superhero yang bisa mengubah seluruh perusahaan dalam semalam, tapi kita juga bukan sekedar baut kecil yang nggak berdaya. Kekuatan kita yang sebenarnya itu terletak pada kemampuan untuk mempengaruhi. Menggali jalur air baru yang kita bahas tadi adalah salah satu bentuk pengaruh itu. Dan cara sistem memengaruhi kita itu lewat yang namanya feedback loop atau lingkaran umpan balik. Gampangnya gini, setiap kali kamu coba sesuatu yang baru, misalnya kamu usul cara meeting yang lebih efisien, sistem pasti akan merespon. Mungkin bos kamu suka dan muji idemu, atau mungkin teman-temanmu malah sinis dan bilang, ngapain sih diubah, dari dulu juga begini. Nah, respon inilah, ditambah aturan tak tertulis lainnya, yang akhirnya membentuk keputusanmu selanjutnya. Bikin kamu mikir, oh lain kali mending diam aja deh. Itulah kenapa kita sering ngerasa kejebak dalam cara kerja yang itu-itu lagi. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang bagian yang paling penting. Apa satu hal praktis yang bisa langsung kamu lakukan besok pagi? Nggak usah yang muluk-muluk kok. Misi pertamamu simpel aja. Jadilah seorang detektif sistem. Serius, lupakan dulu soal mengubah apapun. Tugasmu minggu ini cuma mengamati. Coba deh perhatiin, di bagian mana sih biasanya approval atau alur informasi sering nyangkut? Terus, coba dengerin, apa aturan main tak tertulis yang kayaknya semua orang di tim kamu patuhi tanpa pernah dibicarakan? Dan yang terakhir, coba petakan, siapa sih orang yang punya pengaruh dan jadi pengambil keputusan yang sebenarnya, yang mungkin jabatannya nggak setinggi itu? Intinya, pahami dulu petanya sebelum kamu coba gambar rute baru. Nah, dengan memahami peta sistem di tempat kerjamu, kamu bakal mulai melihat celah-celah kecil. Kamu akan mulai melihat di mana kamu bisa mulai menggali. Mungkin bukan langsung mengubah proses approval vendor yang ribet itu, tapi bisa jadi dengan membuat template laporan yang lebih simpel atau memulai grup diskusi informal buat mempercepat aliran ide. Jadi, pertanyaan terakhir untuk merenungkan. Setelah kamu menjadi detektif, kira-kira jalur baru apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu untuk kamu gali?